Baiklah sahabat Pancasila yang saya cintai, saya Profesor Dr. Andes Asim Rianto, Sarjana Hukum Magister Hukum, dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasila Jakarta. Pada kesempatan yang baik ini, dalam waktu yang singkat saya akan menampilkan topik Pancasila, ideologi negara Republik Indonesia. Bicara soal ideologi negara, kita bicara soal cita-cita negara dan tujuan negara. Apabila cita-cita negara dan tujuan negara dipadukan, maka akan menjadi ideologi negara. Ideologi negara kita adalah Pancasila. Cita-cita negara kita tertuang di dalam alinea kedua bagian akhir yang menyatakan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sedangkan cita-cita negara Indonesia tertuang dalam pembukaan alinea keempat bagian awal yang menyatakan negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah negara Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ketika kita memadukan dua hal, cita-cita dan tujuan tadi, maka jadilah ideologi negara Republik Indonesia. Ideologi negara Republik Indonesia mencakup aspek-aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan. Oleh karena itu, ideologi negara Republik Indonesia merupakan suatu sistem politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan negara Indonesia untuk mencapai cita-cita dan tujuan Indonesia berdasarkan Pancasila. Ideologi negara Indonesia itu, Pancasila mempunyai 3 nilai yang pokok, yaitu nilai fundamental, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai fundamental dari Pancasila merupakan nilai intrinsik, di mana Pancasila mempunyai nilai yang sangat berharga berupa nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai ini kemudian dituangkan dalam pembukaan menjadi sila-sila Pancasila, yaitu ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk memperkuat komitmen kita semua dari mulai pemerintah, masyarakat, dan tiap kita warga negara, Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 tanggal 1 Juni 2016 tentang Hari Lahir Pancasila. Dalam keputusan Presiden tersebut ditetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila. Juga ditetapkan tiap 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Di dalam konsideran A, konsideran A keputusan Presiden tersebut, di sana dapat diketahui bahwa yang menyatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Nah, ketentuan mengenai Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia tadi diperkuat lagi dengan keputusan Presiden nomor 7 tahun 2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Dengan dua keputusan Presiden tersebut melengkapi dokumen-dokumen mengenai Pancasila sebagai dasar negara, sebagai dasar pemersatu bangsa, sebagai ideologi negara Indonesia. Kita ketahui bahwa nilai final dari Pancasila tertuang di dalam pembukaan sebagai de jure, sementara de facto-nya atau de facto atau fakta-fakta prosesnya sudah mulai dirintis, digali sejak tanggal 29 Mei 1945. Yang kita sekarang kembangkan adalah nilai final yuridis konstitusional yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nilai yang fundamental, yang final inilah mari kita kembangkan baik secara keilmuan maupun secara dalam sosial budaya, sosial ekonomi bangsa kita
dan kita semua punya tanggung jawab mengembangkannya. Karena negara kita akan tercapai cita-cita dan tujuannya dengan harus adanya sebuah dasar negara. Semua negara mempunyai dasar negara, mempunyai ideologi negara, dan kita alhamdulillah punya Pancasila. Tidak semua negara memberi nama terhadap dasar negaranya, norma dasarnya, ideologi negaranya. Kita sudah memberi nama Pancasila, jadi mudah dipahami. Oleh karena itu, ideologi Pancasila dikagumi oleh bangsa-bangsa dan negara lain. Dan kita dari waktu ke waktu mengembangkannya dalam kehidupan berbangsa, bernegara di negara yang kita cintai bersama. Terima kasih atas perhatiannya.